tumpukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Dasar-Dasar MIPA dengan dosen pengampu Ibu Rifa Lestari Aryani MPD. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi yang berjudul Analisis Dampak Pencemaran Sampah Terhadap Kualitas Lingkungan di Gede Bage. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Febriani Devita Putri dengan NIM 12420600017. Saya Azizanul Fitriani dengan NIM 124202652. Saya Nur Hidayatul Ilmi dengan NIM 12420600040. Saya Sabina Firahmatika dengan NIM 12420060049. Saya akan mengidentifikasi masalah serta tujuan mengapa kita menganalisis dampak pencemaran sampah terhadap kualitas lingkungan di Gede Bage. Wilayah Gede Bage terletak di bagian Bandung Timur. Ternyata, Pasar Gede Bage ini mengalami permasalahan yang serius akibat dari penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Sampah-sampah hasil dari perdagangan seperti organik dan anorganik. Organik seperti sisa buah-buahan, sisa sayur, dan anorganik seperti plastik, botol, styrofoam, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan bau tidak sedap, menurunkan kualitas udara baik, serta merusak tanah yang mengganggu ekosistem kenyamanan kesehatan warga. Nah, apa sih tujuannya dari kajian ini adalah untuk menganalisis dampak pencemaran sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, memahami persepsi warga, mengidentifikasi jenis sampah organik, serta mengevaluasi peran pemerintah terhadap masyarakat dan penanganan sampah tersebut juga terhadap masyarakat. Dari pengamatan langsung yang kami lakukan ketika observasi di Pasar Gede Bage, kami melihat bahwa sampah masih menjadi masalah serius seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Banyak sampah organik dan anorganik berserakan di sekitar pasar. Nah, kami menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di pasar ini itu belum berjalan efektif, tidak ada pemisahan sampah, tempat sampahnya terbatas, dan minimnya kesadaran dari pedagang dan juga pengunjung pun masih rendah. Jadi, persoalan sampah ini bukan cuma masalah kotor, tapi juga berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Nah, dibutuhkan juga pengelolaan yang lebih tertata dan kesadaran bersama agar pasar bisa lebih bersih dan nyaman untuk semua pengunjung pasar. Nah, sebagai mahasiswa juga, kami melihat perlunya sistem yang lebih teratur dan kolaboratif, dan edukasi lingkungan serta penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle harus diperkuat agar pasar bisa menjadi ruang publik yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari pengamatan kami, masalah sampah di Pasar Gede Bage bukan cuma karena kurangnya tempat sampah, tapi juga karena masih banyak orang yang belum peduli soal kebersihan. Padahal Gubernur Jawa Barat itu sudah memberikan peringatan, tapi masih ada aja orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini menunjukkan kalau aturan doang tuh nggak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua pihak. Nah, kami melihat langsung ya bagaimana kondisi pasar yang kotor dan dampaknya mulai dari bau yang nggak sedap, potensi penyakit, sering banjir, terus kurangnya tempat sampah juga bikin pedagang tuh kesulitan mengelola sampah mereka. Apa sih yang bisa dilakuin buat kedepannya? Yang pertama itu adain edukasi rutin biar pedagang tuh makin sadar pentingnya jaga kebersihan. Yang kedua, tambah jumlah tempat sampah di titik-titik yang strategis. Yang ketiga, kasih sanksi atau denda buat yang masih bandel buang sampah sembarangan. Yang keempat, libatkan komunitas lingkungan buat bantu ngawasin dan edukasi para pedagang. Nah, yang terakhir, kasih penghargaan buat pedagang yang rajin jaga kebersihan biar bisa menjadi contoh.
Jadi tim kami kemarin pada hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 dari jam 1 siang sampai 4 sore pergi langsung ke Pasar Gede Bage Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Kita benar-benar ngecek langsung ke lapangan, rekam-rekam video dan ngobrol santai sama narasumber di sana. Fokus utama kita pengen lihat langsung gimana kondisi tumpukan sampah yang ada di sana. Dan jujur aja baunya itu bikin gak nyaman banget dan ini jelas ngaruh ke suasana pasar. Baik buat pengunjung yang lagi belanja maupun para pedagang yang tiap hari nyari rezeki di situ. Makanya biar gambaran kita utuh, kita nggak cuma ngeliatin doang, kita juga wawancara beberapa pedagang di sana buat dengar langsung keluh kesah mereka dan gimana sampah ini ngehambat aktivitas jualan mereka. Maaf Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa dan berasal dari mana? Bapak Redi berasal dari kota Palembang, datang ke Bandung buat usaha makanan kuliner khas Palembang pempek. Bagaimana sih menurut Bapak melihat kondisi kebersihan di sekitar Pasar Gede Bage ini gitu dibandingkan beberapa tahun? Kan Bapak sudah 2 tahun ya. Jadi gimana gitu perbandingan tahun yang dulu Bapak dari awal di sini sampai sekarang? Kalau dulu memang agak Pasar Gede Bage agak semeraut, sampahnya baunya kemana-mana. Sekarang ini tahun ini alhamdulillah udah lumayan, nggak ada lagi sampah yang berserakan seperti kemarin tuh. Ya, itu aja. Biasanya itu sampah jenis apa sih Pak yang di sini gitu? Itu sampah yaitu sampah buah, sampah ya macam-macam, sampah rumah tangga, pokoknya semua sampah lah ada di sini semua. Cuman alhamdulillah udah beres semua, diberesin oleh Kang Deddy Mulyadi kemarin kan, ada sempat datang di sini, semuanya pada dibersihin, alhamdulillah nggak lagi semeraut. Ucapan saya kepada Kang Deddy ya terima kasih, nggak lagi seperti kemarin kan. Ya kalau kemarin ya lumayan, kalau sekarang alhamdulillah udah bersih. Itu saja dari saya pedagang kaki lima. Oke, untuk masih ada pertanyaannya Pak. Bapak pernah nggak sih kayak ngelihat dampak negatifnya langsung gitu gara-gara sampah gitu? Kan dulu kan banyak sampah ya. Jadi tuh Bapak kayak pernah nggak kayak ada dampak negatifnya kayak bau yang tidak sedap, terus wabah penyakit, banjir kah? Gitu. Ada nggak dampak-dampak dari sampah-sampah yang berserakan itu? Sebenarnya sih kalau dampaknya tuh sih ada, cuma nggak terlalu besar kan. Kalau hujan gede ya banjir, begitu hujannya udah mulai turun udah nyusur kan. Nah, alhamdulillah lah nggak terlalu besar dampaknya. Kalau masalah yang kena penyakit masalah sampah itu alhamdulillah pendengaran saya selama di sini alhamdulillah nggak ada. Itu aja. Kalau tercium bau kayak pasti ya? Cium bau ya itu pasti. Tapi kalau yang kena penyakit alhamdulillah, karena orang pasar nih karena ibarat udah kebal sama bau sampah kan. Iya. Ya itu aja. Terus juga sampahnya dominan yang basah ya kayak bekas buah. Jadi itu kan. Iya betul. Bisa banget. Terus aku mau nanya nih Pak, bagaimana sih kondisi air di sini gitu? Kan kayak di sini kan banyak sampah gitu, apakah berpengaruh dengan airnya keruh atau airnya bau gitu, atau biasa aja gitu terhadap air di sini? Kalau di sini airnya biasa aja karena kami di sini rata-rata kayak saya cuci piring ini itu alhamdulillah kadang beli kan, jadi alhamdulillah nggak termasuk pengaruh lah. Nah, semua air di sini orang pada beli semua air dari gunung. Tapi kalau air yang sering ngalir kan ya memang kadang keruh kan. Begitu hujan gede alhamdulillah nggak keruh dia. Itu aja yang kakak sampaikan. Jadi menurut Bapak siapa sih yang berperan penting gitu untuk kebersihan pasar sekitar sini gitu? Dan bagaimana sih cara, kan pasti setiap harinya ada sampahnya ya Pak ya? Jadi tuh bagaimana sistem ngebersihinnya gitu? Apakah ada bank sampah, apakah ada tukang sampah yang setiap hari membersihkan atau warga sekitar gitu Pak? Sebenarnya bank sampah nggak ada sih, kita sendiri yang inisiatif masukin dalam karung ya seperti itu.
Cuman alhamdulillah setiap kali itu diangkat sama yang pihak pengelola sampah. Jadi ada pengelola sampahnya? Iya ada. Jadi kita mau mandiri ya? Iya mandiri aja lah. Jadi inisiatif ambil karung kan yang bekas-bekas nggak terpakai, ya udah disapu, udah taruh aja di situ. Begitu kebersihan datang, udah langsung aja ditaruh mobil kayak mobil bajai kan. Ya itulah dibawa. Berarti peran masing-masing individu itu sangat penting ya Pak ya? Iya peran masing-masing lah, alhamdulillah. Sama kemarin ada Pak Dedi, yang sangat membantu. Iya alhamdulillah. Untuk pertanyaan terakhir Pak, saran atau harapan apa Bapak yang kepada pasar ini, terus kepada pihak terkait gitu seperti Pak Gubernur atau warga-warga sekitar, gimana harapan Bapak ke depannya untuk pasar Gede? Harapan saya kepada Gubernur yang sudah diterapkan bisa tuh dijaga terus lah, jadi jangan lagi terulang lagi. Harapan saya sebagai warga pedagang kaki lima itu aja yang harapan saya kan, nggak banyak-banyak, yang penting yang dulu ya udah bebenah, sekarang udah dilanjutkan. Yang udah bersih tolong dibersihkan lagi lah terhadap pemerintah kan, jangan sekali-sekali udah di ini nggak dikontrol lagi, tolong dikontrol jadi nggak terulang lagi lah. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sebelumnya dengan AA siapa di sini? Ya, saya Wendy Somantri dari Serang, Banten. Saya Rizka. Menurut AA, gimana sih sekitar lingkungan Gede Bage ini, sampah yang sering ditemukan di lingkungan ini gimana? Ya gitulah, banyak, apalagi kalau hujan gitu kan. Ini banyak sampah-sampah hanyut dari sana ke sini gitu. Sering banjir. Terus kalau menurut AA, apa AA pernah mengalami atau melihat langsung dampak negatif dari penumpukan sampah di lingkungan ini? Apa aja? Ya paling dampaknya ya kebanjiran sih, itu aja. Banjiran, jadi sampah itu jadi ya. sampah itu acak-acakan, ya. Kesana kesini lah gitu. Terus kalau kualitas air di sekitar sini tuh gimana, A? Kualitas air di sini ya gitulah, sedikit kotor. Terus apa sih saran AA atau harapan AA yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Bandung atau pihak terkait lainnya mengenai masalah sampah di Gede Bage ini? Ya kalau bisa mah biar bersihin ya. Dibersihin biar kita juga enak kan. Ini juga namanya pasar induk kan, banyak pengunjung mungkin. Biar inilah dijaga kebersihan apa. Sama-sama enak. Iya. Semua proses wawancara dan dokumentasi visual sampah kita tuh direkamnya oleh handphone biar datanya aman dan jelas. Harapannya dari observasi ini kita bisa dapat data yang valid dan komprehensif buat dianalisis lebih lanjut. Ini penting banget buat jadi bahan evaluasi dan refleksi kita bersama tentang masalah lingkungan di pasar Gede Bage. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.